Halo semuanya, Timon bersamamu. Baru-baru ini, saya melihat hot ice di internet. Mereka memasukkan mawar ke dalam cairan, dan itu membeku guys. Dan mereka juga melakukan pembekuan air instan di sana. Itu sangat keren. Saya ingin mencoba menirunya juga. Apakah mungkin untuk melakukan ini di rumah? Itu biasanya dilakukan dengan air, dan saya ingin mencobanya dengan Coca-Cola dan Fanta. Sebelum itu, saya hanya membekukan balok es. Jadi itu akan menarik guys. By the way, jangan lupa ya untuk memberi like jika saya berhasil. Dan tentunya subscribe juga ya guys. Apalah artinya Bang Timon ini jika kamu nonton tapi nggak berlangganan? Alright, mari kita mulai. Untuk mengawalinya, kami memisahkan stiker dari botol. Kemudian, kami memasukkannya ke dalam lemari es selama 2 jam. Nah, setelah 2 jam, seperti yang kamu lihat, cairannya tidak beku guys. Nah, sekarang, jika kamu memukulnya dengan keras, dia baru membeku. Hore! Seperti yang kamu lihat, air langsung membeku membentuk kristal es. Ya, itu semua karena gelembung-gelembung muncul saat tumbukan, di mana molekul air menangkap dan mulai membuat kristal es. Akibatnya, kami mendapat kekacauan seperti Snowy. Tapi ini menyenangkan guys. Nah, sekarang hal yang paling menarik. Akankah trik ini bekerja dengan Coca-Cola? Ada gas di sana. Saya harus memukulnya berkali-kali. Simsalabim, abrakadabra. Aha, well guys, ternyata seperti yang kamu lihat, kristal es terbentuk tiba-tiba dan bercampur dengan cairan Coca-Cola. Ini seperti salju di mix dengan Coca-Cola. Keren juga nih. Ayo, siapa yang ingin mencoba ini? Tulis di kolom komentar. Kamu bisa mencobanya ya. Nah, kita lanjutkan aja nih. Seperti yang kamu lihat di balik layar, kami mengulangi eksperimen ini dengan Fanta dan Sprite. Nah, Fanta itu ternyata bagus guys. Itu pasti terlihat seperti salju kuning. Baunya luar biasa, seperti orange juice. Ya, kamu bisa mengulanginya dengan aman dan pada saat yang sama. Kamu tidak bisa mengulangi ini dengan air sumur. Kamu hanya perlu air yang dibeli di toko. Karena ada banyak kotoran air di sumur dan itu tidak bisa lagi membeku seperti ini. Dan sekarang, bagian yang paling keren. Saya ingin mencoba membuat cairan yang sama yang membeku dalam sekejap dan menciptakan pola yang menakjubkan dari kristal. Itu juga disebut dengan hot ice. Mari kita coba lagi. Saya butuh soda kue biasa untuk percobaan ini. Dibutuhkan sekitar 67 gram. Dan untuk masa soda ini, saya mengambil setengah liter cuka biasa. Cukanya harus ditambahkan sedikit demi sedikit, dengan sendok maksimal. Ingat-ingat apa yang dilakukan cuka dan soda ya. Jangan ulangi kesalahanku. Selanjutnya, kami menaruh campuran kami di atas kompor. Kami secara bertahap mengalahkan air. Bubuk ini adalah elemen bahan kimia yang disebut dengan natrium asetat. By the way, jangan lupakan simpulnya ya, karena cuka bau. Nah, tidak ada cairan yang tersisa, hanya bubuk putih. Dan sebagai hasilnya, sebanyak 54 gram natrium asetat keluar. Untuk menjadi hot ice, perlu diencerkan dengan air sekitar 40 gram. Kemudian kami menaruh semuanya di atas kompor lagi. Kita butuh natrium asetat untuk bercampur dengan air dan larut di dalamnya. Kami menutupnya untuk membuatnya lebih cepat. Kami juga menyaringnya melalui kain, karena esnya ternyata kotor. Lalu kita dinginkan. Yang penting, inilah kristal biru yang tersisa dari natrium asetat. Kita akan butuh mereka nanti. Merekalah yang akan memicu reaksi kristalisasi jika dilempar menjadi hot ice. Natrium asetat akan dilemparkan pada kristal ini dan membentuk pola yang menakjubkan. Teman-teman, tolong dukung kami ya, bagaimanapun caranya. Beri like atau komentar, sehingga akan membantu dalam promosi video ini agar direkomendasikan oleh YouTube. Well, kami menghabiskan 3 hari penuh dan mengalami banyak kegagalan karena natrium asetat adalah zat yang tidak terlalu stabil. Eksperimen terus-menerus dan tidak berhasil. Butuh waktu yang sangat lama guys untuk membuat yang baru. Nah, kamu lihat sendiri, saat saya dengan hati-hati menuangkannya dari toples ke toples, itu terus-menerus membeku tepat di depan mataku.
Saya merasa kesulitan. Kadang-kadang saya bahkan tidak punya waktu untuk menyalakan kamera. Rasanya seperti bereaksi terhadap segalanya. Tampaknya, bahkan bereaksi terhadap molekul pada kulitnya. Namun pada saat yang sama, eksperimen yang berhasil sangat menginspirasi saya untuk melanjutkan. Tepatnya di saat aku menaruh bunga mawar di sana. Hanya ditusuk dengan tongkat, dan pola yang menakjubkan langsung terbentuk. Itu sangat keren, guys. Bunga apapun yang ditempatkan di hot ice berubah menjadi karya seni. Bahkan, peterseli biasa tampak luar biasa, dan saya hanya tercengang. Betapa indah dan ajaibnya. Oh ya, kamu bisa menulis komentar tentang apa yang harus saya bekukan di hot ice. Mungkin akan ada beberapa ide keren. Saya akan menunjukkan yang terbaik dan mengulanginya di video. Bagaimana kamu menyukai pemandangan dari dalam? Pandangan orang pertama. Ya, saya merasa ikut membeku. Seolah-olah ditempatkan di ruang cryo, melihat dan merasakannya sendiri. Percobaan berhasil, guys. Dan saya hanya perlu belajar bagaimana mengelola natrium asetat ini. Saya berharap dengan pengalaman saya tidak akan gagal lagi. Saya ingin membuat gunung es untuk bersenang-senang. Saya bahkan tidak tahu bahwa natrium asetat bisa membuat es raksasa seperti itu. Itu luar biasa, guys. By the way, ternyata natrium asetat bisa diberi warna. Ini gokil, guys. Jadi, saya bisa membuat gunung berwarna-warni di sana atau figur beku. Warna merah misalnya, tidak terlihat dengan sangat baik di tas. Tapi ini hanya percobaan untuk saat ini. Tapi yang kuning di wadah sudah lebih baik. Ini sangat mirip dengan permen kapas. Arum manis. Selain itu, selalu bisa ditanam jika ditempatkan berulang kali dalam hot ice. Alhasil, saya masih mencoba bereksperimen dengan warna, proporsi, dan cara yang benar untuk menuangnya. Untuk merilis bagian kedua, beritahu saya untuk memahami minat kamu. Jadi, tulis saja pendapatmu. Apakah akan melakukan atau tidak di bagian kedua? Saya butuh komentar dan reaksimu. Ayo, kumpulkan yang banyak untuk kelanjutannya. Ngomong-ngomong nih, ada kehebohan di akhir. Saya akan mencelupkan tangan saya ke dalam natrium asetat. Tapi, jangan pernah meniru ini dalam hal apapun. Karena itulah mengapa disebut dengan hot ice. Bagaimanapun, reaksi berjalan dengan peningkatan dalam suhu. Saya tahu persis kapan harus melepaskan tangan saya, dan saya mencoba banyak dengan saat ini. Ya, itu keren teman-teman, dan itu tampak luar biasa. Es terbentuk tepat di jari-jariku. Rasanya geli ya, tapi ini keren. Saya nggak tahu apakah seseorang telah melakukan ini sebelum saya atau tidak, tapi saya benar-benar ingin menunjukkan padamu. Pada dasarnya, saya hanya melihat dengan bunga, dengan benda-benda. By the way, hot ice bukanlah air mendidih. Saya memanaskannya seperti mandi yang dipanaskan dengan baik. Kamu masih bisa mentolerirnya, tapi jangan sekali-kali meniru dan mengulanginya ya. Secara pribadi, saya pikir eksperimen itu sukses, guys. Saya belajar cara kerja saat ini, dan itu sangat keren. Ini tidak stabil, tapi terlihat luar biasa. Kelanjutannya seperti biasa. Ini cuma tergantung padamu. Jangan pernah lupa subscribe dan klik tombol loncengnya ya. Sampai jumpa.